anak-anak hebat di rumah, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita pelajari adalah aturan kebersihan di rumah, pengurangan bilangan 21 sampai dengan 40, memperagakan bunyi kuat dan lemah pada alat musik marakas. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk pun juga akan mengundang nyamuk. Nah, anak-anak, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Iya, tepat sekali. Kita harus membersihkannya setiap hari. Kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain untuk membersihkan rumah kita. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah rumah kalian sudah bersih dan rapi? Jangan lupa untuk selalu terbiasa membersihkan meja dan piring setelah kalian makan ya. Kalian harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk menjaga kebersihan. Karena kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita menjadi bersih dan sehat. Nah, berikut ini terdapat gambar-gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik. Kita beri tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik dan beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Gambar pertama, Siti sedang menyapu lantai. Nah, anak-anak, apakah ini merupakan kebiasaan yang baik? Iya, tepat sekali. Ini adalah kebiasaan yang baik, jadi kita beri tanda centang. Gambar berikutnya, ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, menurut anak-anak, ini kebiasaan baik atau tidak baik ya? Iya, ini bukan kebiasaan yang baik. Jadi, kita beri tanda silang. Gambar berikutnya, ada dua orang anak yang sedang mencoret-coret tembok. Nah, ini kebiasaan yang baik atau tidak baik? Iya, ini bukan kebiasaan yang baik. Kita beri tanda silang. Gambar berikutnya menunjukkan ada peralatan makan seperti piring, gelas, mangkok yang bertumpuk dan tidak segera dicuci. Nah, apakah ini merupakan kebiasaan yang baik, anak-anak? Iya, tepat sekali. Ini bukan kebiasaan yang baik, jadi kita beri tanda silang. Berikutnya, Lani sedang menutup minuman yang ada di atas meja, supaya lalat-lalat tidak hinggap di minuman tersebut. Nah, ini adalah kebiasaan yang baik ya anak-anak, jadi kita beri tanda centang. Berikutnya, Edo selalu merapikan tempat tidurnya. Nah, anak-anak, apakah ini merupakan kebiasaan baik? Iya, benar sekali. Jadi, kita beri tanda centang. Berikutnya, ayo berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kata-kata berikut yang berhubungan dengan kebersihan dan kerapihan. Contoh, ada kata sampah, tempatnya, pada, buanglah. Nah, susunan kalimat yang benar adalah
Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat berikutnya ada kata sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Nah, susunan kalimat yang benar adalah saat cuci tangan, gunakan sabun. Nah, untuk latihan selanjutnya, kalian berlatih di rumah ya. Tulislah di buku latihan kalian dengan rapi. Ini adalah tugas yang ke-1. Hari ini, Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu. Ibu bertanya, Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam ya. Siti menjawab, Baik, Bu. Aku akan mencoba menghitungnya. Lalu Dayu pun menghitungnya. Dan Dayu berkata kepada ibu, Piring yang digunakan ada 35. Piring Ibu ada 24. Ibu bertanya lagi kepada Dayu, Coba tentukan berapa piring pinjaman? Dayu berkata, Dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu. Benar sekali Dayu, jawab Ibu Dayu. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana cara menemukan jawabannya? Kita perhatikan berikut ini ya. Banyak piring yang digunakan adalah 35 dikurang 24 piring milik ibu, sama dengan 11. Nah, ini ada 35 balok terdiri dari 30-an dan 5 satuan. Nah, 35 balok ini kita anggap sebagai piring yang digunakan ibu, yaitu 35 piring. Kita kurangi piring milik ibu yaitu 24. Jadi kita coret 20-an dan 4 satuan. Maka sisanya atau yang tidak dicoret ada 11, yaitu terdiri dari 1 puluhan dan 1 satuan. Jadi, perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti berikut. 35 terdiri dari 3 puluhan ditambah 5 satuan. Kemudian dikurang 24 piring milik ibu. 24 terdiri dari 2 puluhan dan 4 satuan. Nah, setelah itu kita hitung pengurangan ke bawah ya. 3 puluhan dikurang 2 puluhan, 1 puluhan. Lalu 5 satuan dikurang 4 satuan sama dengan 1 satuan. Nah, sekarang kita jumlahkan 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Jadi, piring yang dipinjam ibu adalah 11 piring. Selanjutnya, kalian berlatih secara mandiri ya. Kalian tulis soal-soal berikut ini di buku latihan kalian. Kerjakan dengan teliti ya. Nah, ini adalah tugas yang kedua. Nah, setelah selesai membantu ibu, Dayu dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana berikut ini. Goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat.
Nah, jadi anak-anak, jika marakas ini kita goyangkan dengan kuat, maka akan menghasilkan bunyi yang kuat. Kemudian, goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Nah, jika kita menggoyangkan markas dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan pun juga akan lemah. Berikutnya, pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Kemudian, pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Nah, anak-anak, bedakan kuat lemah bunyi lewat permainan alat musik. Nah, untuk marakas, kalian bisa membuat sendiri ya. Bagaimana caranya? Kita lihat berikut ini. Pertama, siapkan botol bekas. Nah, anak-anak bisa menggunakan botol bekas air mineral yang masih ada tutupnya ya. Lalu, hiasi botol tersebut dengan menggunakan kertas origami atau bisa juga menggunakan kertas yang lain. Jika sudah selesai, selanjutnya masukkan beras ke dalam botol. Setelah itu, tutup kembali botolnya ya. Kemudian, kita beri tangkai menggunakan potongan kardus bekas. Ini fungsinya nanti sebagai pegangan. Jangan lupa direkatkan hingga kuat ya anak-anak. Selanjutnya, tangkai tutup dengan kertas origami atau boleh menggunakan kertas yang lain. Kalian boleh hias sebagus mungkin ya anak-anak. Ini hanya contoh dari ibu guru. Nah, selesai sudah. Inilah alat musik marakas yang bisa kita buat sendiri. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang petunjuk cara memainkan marakas. Nah, jika marakas digoyang dengan kuat, maka menghasilkan bunyi yang kuat. Contoh seperti berikut. Nah, sebaliknya, jika marakas digoyangkan dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan pun juga lemah. Nah, anak-anak juga bisa memainkan dengan iringan lagu ya. Seperti contoh ibu guru berikut ini. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mengerti ya tentang perbedaan bunyi kuat dan bunyi lemah pada alat musik marakas. Nah, anak-anak, kalian boleh praktekkan di rumah ya. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, atau kakak yang sudah mendampingi kalian belajar. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu.